Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi video ini agak spontan ya, jadi nggak direncanakan, tapi harus dibuat. Mengapa? Ini setelah saya melihat line up timnas yang akan bermain sekitar setengah jam lagi ya. Ini penting untuk kita bahas ya. Kenapa? Karena coba Anda perhatikan starting line up-nya Sintayong malam hari ini. Jadi ini laga perdana, lawannya juga lawan kuat, lawan menentukan. Ibaratnya kalau turnamen itu ada istilah langkah berikutnya itu ditentukan dari pertandingan perdana. Otomatis Sintayong ini akan menurunkan skuad terbaiknya dong. Dan Anda lihat lini tengah timnas malam ini. Semuanya pemain Persib ya. Mark Klok, Ricky Kambuaya, dan Rahmat Irianto. Nah, ini kita akhirnya berasumsi ya, berasumsi. Kalau ada yang mengatakan bahwa lini paling vital di sepak bola itu adalah lini tengah. Karena ini adalah jembatan ya, jembatan juga kunci transisi di mana tim harus menyerang ataupun bertahan, maka kita bisa berasumsi bahwa lini paling vital ya, timnas Indonesia ini bergantung pada Persib. Atau bisa kita katakan juga bahwa lini tengah Persib nanti di musim depan ini adalah lini tengahnya tim nasional Indonesia gitu. Jadi betapa luar biasanya saya pikir ya. Saya udah lama nggak melihat komposisi yang ngebuat excited banget. Wah, Persib KB gitu ya. Nah, itu dia teman-teman. Jadi skema ini saya pikir skema ideal ya, skema ideal, dan bukan tidak mungkin nanti akan diterapkan oleh Coach Albert sama persis gitu. Cara berpikir Albert sama Sintayong ya, yaitu memainkan tiga-tiganya secara bersamaan. Cuma yang harus diperhatikan nanti adalah yang berbeda nih ya, yang jelas berbeda ini adalah nanti tipikal dari strikernya. Striker timnas sama striker Persib gitu ya. Ini kan masalah Masalah suplai bola, lalu ngasih bola-bola daerah. Apakah senang bola daerah dikejar atau langsung bola-bola on target. Nah, itu nanti yang menentukan pelatih ya, sesuai kebutuhan. Tapi saya pikir kalau timnas ya main wajar, main normal, terutama setelah dikerjain ya. Kemarin dikerjain kan masalah lapangan katanya. Sintayong saja sampai mengeluh. Jadi Sintayong ini pelatih profesional, yaitu sebetulnya nggak pernah atau jarang sekali mengeluarkan statement-statement yang tidak penting. Tapi kemarin dia mengeluh ya, bahkan lewat medsos kalau nggak salah, bahwa lapangannya yang disediakan oleh panitia itu buruk sekali gitu ya. Nah teman-teman, terkait masalah ini kita juga harus bisa melihat Vietnam itu sendiri loh ya. Jadi Vietnam itu serius banget dalam segala urusan, termasuk olahraga ya, mungkin sepak bolanya. Seriusnya gimana? Seriusnya itu adalah bagaimana mereka memperlakukan calon lawan. Ingat, Vietnam itu negara perang loh. Mereka itu merdekanya itu jauh baru gitu ya dibandingkan Indonesia. Kita nggak berbicara masalah kesejahteraan, lalu kondisi bangsa yang ideal, tidak. Tapi kita lihat memang momentum kemerdekaannya. Di saat Indonesia sudah merdeka, sudah mulai menikmati pembangunan ya, walaupun terlepas dari segala kekurangannya, itu Vietnam masih berperang loh. Lawannya juga bukan main-main, lawan Amerika. Makanya ada perang Vietnam. Dan Amerika juga gagal menang ya. Dalam perang Vietnam itu Amerika mengalami kerugian besar. Dan nggak bisa dikatakan memenangi pertempuran di Vietnam. Nah, otomatis ini beda ya. Pola pikir atau daya juang bangsa yang sudah merdeka dari tahun 45 seperti Indonesia dengan orang-orang Vietnam yang baru merdeka itu baru lah ya, baru banget gitu. Mereka tuh terbiasa hidup dalam kondisi genting, kondisi terbatas. Jadi ya begitu gitu. Mereka tuh mungkin menganggap sepak bola aja pertarungan sesungguhnya. Gitu loh teman-teman ya. Ini sekitar tahun 96 97 saya ingat betul. 96 97 yang namanya negara sepak bola nih yang diperhitungkan ya kalau kita ngomongin Indonesia. Ini mungkin era-eranya Primavera lagi di puncak ya. Itu cuma Thailand, bener-bener cuma Thailand di Asia Tenggara itu ya. Ada Kiatisuk Sinamuang, mungkin itulah yang paling diingat ya.
Jadi kalau ngomongin sepak bola Asia Tenggara, selain Indonesia itu saat itu cuma Thailand doang. Tapi seiring waktu ya, Vietnam waktu itu Vietnam itu waktu sering agak disepelein, alah negara perang katanya. Nah, justru karena negara perang, mental orangnya itu mental orang perang gitu. Jadi serius banget mereka ya. Akhirnya ini berimbas sama pembangunan sepak bola mereka dan hasilnya bisa dilihat sekarang. Sekitar 3 tahun lalu saya ke Jepang ya, saya ketemu sama operator liga di sana. Mereka mengatakan bahwa liga yang mereka perhitungkan ya itu adalah Thailand. Ini terlepas dari Pratama Arhan ke Verdi ya. Jadi ibaratnya orang-orang Jepang ya, para petinggi klubnya Jepang itu hanya melihat orang-orang yang bermain di Liga Thailand kalau di Asia Tenggara. Tapi tampaknya Vietnam nggak terlalu peduli ya. Mereka terus bikin liga yang bagus, lalu juga pemainnya nggak tahu kayak gimana latihannya, mungkin jangan-jangan istilah latihan orang perang tadi ya, serius banget ya. Sampai akhirnya timnas Vietnam ini benar-benar diperhitungkan. Bahkan kalau misalkan kita ngobrol sama orang-orang klub-klub di, kalian pernah nggak sih ngobrol misalkan di Twitter gitu ya, ada orang ini deputi apanya klub ini, ajak ngobrol apa, itu nama Vietnam tersebut ya. Bahkan yang memiliki pertautan saudara nih, ibaratnya dari Cina, Korea, Jepang, itu sekarang ke Vietnam ya, selain Thailand masih kejaga gitu. Intinya sepak bola Vietnam dengan embel-embel negara perang itu maju pesat ya. Oke, kembali ke line up malam ini yang membuat saya senang sekali gitu ya, gregetan, kayaknya nontonnya seru banget. Jadi Kambuaya, Mark Locke sama Irianto semoga bisa memberi yang terbaik ya. Oke gitu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Indonesia bergantung sama Persib ya malam ini.